Gue mau tanya jujur kepada lu semua. Kapan terakhir kali lu ngerasa malu pas melihat hal-hal yang jelas salah lewat di depan lu? Dulu kalau ada orang yang ketahuan selingkuh, bohong, atau mabuk-mabukan, mereka bakal sembunyi. Ada rasa malu yang mereka miliki. Tapi sekarang, orang pamer selingkuh di live TikTok, bangga nggak kerja tapi bisa gaya dari hasil nipu, atau pamer maksiat dengan caption, "Jangan suci-suci amat jadi orang ya." Inilah yang gue sebut sebagai budaya normalisasi. Sesuatu yang dulu dianggap sampah, sekarang dipoles jadi konten. Sesuatu yang dulu dianggap memalukan, sekarang dianggap keberanian buat jadi diri sendiri. Hari ini di Ocean Belajar gue mau bahas kenapa ini terjadi, kenapa orang jahat jadi makin pede, dan kenapa kita yang masih pegang prinsip malah ngerasa kayak orang asing di dunia sendiri. Mari kita bahas. Yo, halo sobat Ocean, kembali lagi di channel Opini Santuy. Di mana-mana mikir nggak harus ribet. Kita kembali ke segmen Ocean Belajar, opini jalan, belajar pun nggak ketinggalan. Kenapa hal buruk sekarang makin berani buat tampil? Jawabannya simpel, karena hal buruk itu laku. Algoritma medsos itu nggak peduli lo itu benar atau salah. Dia cuma peduli seberapa banyak orang yang komen dan share, seberapa banyak orang yang like dan follow. Pas ada orang pamer hal yang bobrok, hal yang salah, hal yang jahat, hal yang nggak benar, netizen bakal ramai-ramai ngehujat. Tapi bagi mereka, hujatan itu adalah bensin. Makin dihujat, makin viral, makin banyak uang yang masuk. Akhirnya, rasa malu mereka kalah sama rasa lapar akan validasi dan materi. Bahayanya adalah, buat kita yang nonton, kalau setiap hari kita disuguhin konten orang pamer bohong, orang pamer dugem, atau orang pamer maksiat, otak kita bakal bilang, oh ternyata ini biasa aja ya. Ternyata semua orang juga gitu ya. Perlahan-lahan standar moral lu turun tanpa harus sadari. Lu mulai memaklumi hal-hal yang seharusnya nggak bisa ditoleransi. Sekarang kita bahas poin yang paling bikin gue gregetan. Kenapa orang yang salah punya nyali buat pamer, tapi kita yang mau berbuat bener malah gemeteran? Gue lihat banyak anak muda yang mau belajar serius, mau baca buku di tempat umum, atau mau bantu orang, malah takut dikira caper, takut dibilang sok suci, takut dibilang pencitraan. Hei sobat San, dengerin gue. Kalau orang jahat aja nggak takut nunjukin kegelapannya, kenapa harus minta izin buat nunjukin cahaya lu? Ini adalah paradoks kepercayaan diri. Kita terlalu sibuk merendah untuk hal-hal yang seharusnya kita banggain. Kita nggak mau terlihat dominan karena takut dianggap sombong. Padahal kebenaran itu butuh aja yang berani tampil. Ingat, merendah itu bagus kalau lu udah di atas. Tapi kalau lu merendah sampai terlihat lemah di depan kejahatan yang lagi sombong-sombongnya, itu bukan tawadhu, itu penakut. Terus gimana caranya kita lawan arus normalisasi ini? Apakah kita harus ikut-ikutan jadi toksik? Jelas enggak ya. Langkahnya adalah dengan menampakkan kebenaran tanpa rasa maaf. Kalau lingkungan lu bangga sama kebohongan, lu harus lebih bangga sama kejujuran yang lu punya. Kalau mereka bangga sama gaya hidup yang merusak diri, lu harus lebih bangga sama disiplin diri lu sendiri. Mungkin lu bakal dibilang gak asik, lu mungkin bakal kehilangan teman, atau dianggap melawan arus. Tapi bukankah lebih baik lu sendirian memperjuangkan prinsip yang lu pegang daripada lu rame-rame masuk jurang karena terbawa arus yang salah? Jadilah standar baru. Saat semua orang sibuk jadi sampah visual demi konten, jadilah orang yang punya substansi. Jadilah orang yang berani bilang ini salah, meskipun semua orang bilang ah biasa aja kali. Kesimpulannya gini, dunia ini nggak bakal hancur karena banyak orang jahat, tapi dunia ini bakal hancur karena orang baiknya milih buat diam dan terlihat lemah. Berhenti malu buat jadi bener, berhenti takut dibilang sok pinter cuma karena lu baca buku, berhenti ngerasa nggak enak buat nunjukin prinsip hidup lu. Kejahatan butuh penonton yang diam supaya bisa terus eksis. Jangan jadi penonton itu. Jadi gimana sobat Osan? Fenomena normalisasi apa yang bikin lu emosi belakangan ini? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi dan bertukar pikiran bareng.
Jangan lupa like kalau lu ngerasa relate, share jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy tempat dimana mikir nggak harus ribet.